Bagi Anda para penggemar film horor Korea, pasti sudah tidak asing lagi dengan Gonjiam Haunted Asylum Movie. Film ini dirilis pada tahun 2018 silam. Film yang berdurasi sekitar 91 menit ini mengisahkan tentang para YouTuber yang ingin menambah jumlah viewer mereka dengan mengunjungi salah satu tempat terangker di Korea Selatan, yaitu bekas rumah sakit Gonjiam atau yang juga dikenal dengan Gonjiam The Psychiatric Asylum. Di dalam film dikisahkan para YouTuber itu menghabiskan malamnya di Gonjiam. Mereka masuk ke beberapa ruangan yang ada di dalam gedung sambil membawa kamera. Awalnya suasana menyenangkan penuh rasa penasaran masih dapat dirasakan. Akan tetapi lama-kelamaan mereka mulai mengalami rentetan kejadian menakutkan. Naasnya, satu persatu para YouTuber tersebut terpisah dari rombongan, kemudian hilang dan justru tewas dikarenakan gangguan dari para penunggu bekas rumah sakit jiwa tersebut. Lalu apakah kisah horor di balik film Gonjiam Haunted Asylum benar adanya? Dan apa yang sebenarnya membuat rumah sakit ini disebut sebagai salah satu tempat terangker di Korea Selatan oleh CNN? Serial Killers, banyak penonton Gonjiam Haunted Asylum yang penasaran mengenai keberadaan dan keadaan tempat tersebut. Gonjiam pertama kali didirikan pada pertengahan tahun 1950 di sebuah bukit di kota Gwangju di provinsi Gyeonggi-do. Rumah sakit ini beroperasi sampai dengan tahun 1995. Awalnya, tempat ini didirikan tidak hanya bagi pasien yang mengalami gangguan kejiwaan, tetapi juga bagi para tentara yang mengalami depresi parah. Pada masa kejayaannya, Gonjiam sangat mudah diakses karena di daerah sekitar rumah sakit jiwa ini banyak penduduk yang bermukim. Menurut rumor, kasus-kasus janggal selama masa beroperasinya membuat rumah sakit ini lambat laun ditinggalkan. Konon kabarnya di tahun 1996, pemilik rumah sakit terburu-buru melarikan diri dari Korea Selatan karena rumor yang menyebabkan polisi mengadakan penyidikan. Sejak saat itu, Gonjiam menjadi tempat terbengkalai. Gedungnya tidak terawat, catnya mengelupas, dan tanah di sekelilingnya mulai ditumbuhi tanaman liar yang menambah kesan mengerikan. Di dalam rumah sakit juga terdapat banyak barang-barang yang ditinggalkan dalam keadaan berserakan. Reputasi Gonjiam yang awalnya baik, akhirnya terkikis dan tergantikan dengan image berhantu. Berbagai isu mengenai angkernya Gonjiam diawali dengan cerita para keluarga pasien. Untuk itu, tim Serial Killers sengaja merangkum beberapa rumor yang beredar. Menurut keluarga pasien, rumor pertama adalah bunuh diri massal yang tidak diketahui alasannya. Lalu spekulasi lain muncul sebagai penyebab meninggalnya pasien secara misterius. Ada yang mengatakan pasien meninggal dikarenakan terkontaminasi oleh limbah rumah sakit. Ada pula yang mengatakan karena bangkrut, pihak rumah sakit akhirnya tidak mampu mengurus pasien. Tetapi tiga kisah yang paling dikenal oleh masyarakat setempat adalah kisah bunuh diri direktur rumah sakit. Kabarnya salah seorang direktur rumah sakit Gonjiam dirasuki oleh arwah pasien yang lalu mendorongnya untuk melakukan bunuh diri. Menurut kesaksian para pengunjung dan penduduk sekitar, suara sang direktur sering kali terdengar di ruangan tempat dia mengambil nyawanya sendiri. Kisah yang kedua adalah kisah ruang 206. Ketika ditinggalkan oleh para penghuninya, semua jendela dan pintu ruangan rumah sakit dalam keadaan terbuka, terkecuali ruangan 206. Menurut cerita, di ruangan tersebut seorang dokter sering kali menyiksa pasien hingga menghilangkan nyawa mereka dengan alasan pengobatan. Di malam hari sering terdengar suara pasien yang menjerit kesakitan dan menangis. Dikatakan bahwa ruangan 206 ditunggu oleh para arwah yang tidak tenang. Oleh karena itulah ruangan tersebut ditinggalkan tertutup. Cerita ketiga adalah banyaknya saksi yang telah melihat penampakan hantu karena telah lama ditinggalkan. Para saksi melihat arwah yang berjalan di sepanjang lorong rumah sakit baik di malam maupun di siang hari. Ketiga rumor tersebut menjadi kisah-kisah yang paling menyeramkan tentang Gonjiam. Tapi tim Serial Killers juga telah menemukan rumor lainnya yang membantah bahwa Gonjiam Psychiatric Asylum adalah tempat yang angker. Contohnya direktur yang dikatakan telah menghabisi nyawanya sendiri ternyata masih hidup dan bekerja di rumah sakit lainnya. Dan tutupnya rumah sakit tersebut dikarenakan adanya konflik administrasi yang berhubungan dengan saluran pembuangan. Sebenarnya pemilik rumah sakit dan pemerintah setempat telah berupaya untuk menjauhkan para pengunjung dengan
dengan memasang tanda dilarang masuk. Mereka bahkan meminta polisi untuk berpatroli di sekeliling rumah sakit. Tetapi kenyataannya hal itu justru menambah rasa penasaran. Akhirnya pada tahun 2018 setelah film Gonjiam Haunted Asylum dirilis, terdengar kabar bahwa bekas gedung rumah sakit ini telah dirubuhkan. Banyak para penggemar petualangan horor menjadi sedih dan kecewa karenanya. Well, serial chillers, menurut Anda, rumor mana yang harus dipercaya tentang Gonjiam? Apapun itu, Gonjiam sepertinya akan tetap menyisakan kisah mengerikan yang layak untuk diceritakan ke khalayak umum sekalipun tempat tersebut sudah tidak ada lagi.